Apa yang kita tabur dalam Tuhan pasti akan kita tuai, saudara. Saya membuktikan bahwa apa yang saya tabur kepada seorang ibu 15 tahun yang lalu, sekalipun sudah begitu lama berlalu, pada akhirnya apa yang dulu ditabur itu hari ini dituai. Mujizat Tuhan luar biasa. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya akan menyaksikan kepada saudara bagaimana Tuhan akhirnya memberi tuaian kepada apa yang saya tabur. Ini membuktikan bahwa apa yang kita tabur di dalam Tuhan pasti akan kita tuai. Sebelum menyaksikan saudara, saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, di mana di sana ditegaskan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai, dan sesuai dengan jumlah yang kita tabur, kita akan tuai. Saya membuktikan saudara, bahwa apa yang saya tabur saya menuai lebih malah dari apa yang saya tabur saya tuai. 15 tahun lalu, bahkan lebih 15 tahun lalu, hampir 18 tahun yang lalu saudara, saat masih dalam kondisi perintisan pada waktu itu, saya masih mengingat saya berjalan berkeliling untuk menginjil dari rumah ke rumah, dari kedai kopi ke kedai kopi. Saya melihat orang-orang, siapa saja yang saya punya kesempatan untuk saya memberitakan Injil, saya beritakan Injil kepada dia. Satu kali saya pergi ke sebuah kampung yang tidak jauh dari tempat saya melayani. Saya pergi ke sana dan saya berkeliling, dan akhirnya saya dapat berita bahwa ada seorang ibu yang baru saja pulang dari rumah sakit karena anaknya sakit. Jadi waktu itu aku datang ke rumah saudara, lalu kemudian saya perkenalkan diri, saya berbincang-bincang. Lalu singkat cerita, akhirnya dia menceritakan apa yang sedang dia alami, di mana pada waktu itu dia mengalami anaknya sakit parah, bolak-balik ke rumah sakit, dan kemudian dia akhirnya pulang dari rumah sakit membawa anaknya, karena sudah sering kali begitu. Pada waktu itu belum ada BPJS seperti sekarang saudara. Dari waktu itu dia pulang tanpa uang yang dia miliki untuk membayar uang berobat itu. Akhirnya saudara, dia berhutang ke rumah sakit. Jadi rumah sakit izinkan dia pulang, lalu kemudian ada hutang yang harus dia tutupi di sana. Dan itulah yang diceritakan oleh ibu ini kepada saya saudara. Dan ketika dia bercerita demikian, akhirnya Roh Kudus berbicara di hati saya, bahwa di dompet saya ada uang makan saya
Artinya uang yang saya akan pakai untuk saya hidup dalam perintisan gereja yang saya layani hari ini selama 1 bulan ke depan. Jumlah hutang ibu ini persis dengan uang yang ada di dompet saya. Dan waktu itu saudara, ketika Roh Kudus berbicara, aku mencoba untuk memberi alasan bahwa ini uang makan, ini uang yang akan saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Saya tidak punya gaji. Kebetulan masih ada uang di dompet saya, itulah yang akan saya gunakan untuk beberapa waktu ke depan. Dan setelah itu juga saya tidak tahu apa yang akan saya alami ke depan. Tetapi yang saya tahu Tuhan pasti akan memelihara, karena saya sedang melakukan atau melayani Dia, melayani pekerjaannya. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus terus berbicara di hati saya, sehingga saya tidak bisa menahan. Saya ambil dompet itu saudara, lalu saya keluarkan uang selembar itu dan saya kasih kepada ibu ini. Saya bilang, "Bu, bayarkan hutang ibu ke rumah sakit. Ini saya ada uang, silakan dibayarkan ke rumah sakit." Lalu ibu ini menangis saudara. Dia berterima kasih. Lalu di sana saya gunakan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada dia, untuk menginjili dia saudara, memberitakan berita keselamatan bahwa Yesuslah yang sanggup menolong, Yesuslah yang sanggup memberkati dia, melepaskan dia dari segala bebannya. Dan singkat cerita, selesai saya memberikan uang yang saya miliki kepada ibu ini dan selesai saya menginjili dia, saya akhirnya pulang. Dan ketika saya pulang, saya lama tidak bertemu dengan bibi ini lagi. Lama sekali. Tapi saya masih persis mengingat bibi ini. Saya tahu juga bibi ini berapa kali saya bertemu, berselisih, berpapasan begitu. Dan saya ingat bibi ini. Dan singkat cerita saudara, 1 tahun yang lalu, artinya itu sekitar 17 tahun kemudian, 1 tahun yang lalu, ada seorang ibu datang beribadah, dan bagi saya ibu ini tidak asing. Lalu kemudian ketika saya lihat wajahnya, akhirnya saya ingat bahwa ibu inilah dulu yang pernah saya injili dan pernah saya tabur uang makan saya tabur, saya beri kepada ibu ini untuk menolong ibu ini. Dan pada waktu itu Tuhan langsung ingatkan bahwa apa yang saya tabur pada waktu itu tidak sia-sia. Hari ini taburan itu dituai. Ibu ini datang kepada Tuhan. Dan dia duduk di gereja, dan kemudian dia menjadi jemaat sampai hari ini, saudara. Melihat peristiwa ini, iman saya dikuatkan bahwa apa yang kita tabur, kita pasti akan tuai. Tidak ada yang kita tabur itu akan sia-sia. Semua yang kita tabur itu adalah benih yang akan bertumbuh dan satu saat kita akan menuai. Saudara, setelah saya menabur, setelah saya injili, tidak pernah ada lagi tindak lanjut sebenarnya. Tapi bayangkan saudara, hampir 17 tahun kemudian, Allah menyatakan mujizatnya bahwa ibu ini datang beribadah, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dulu saya tabur, yaitu Injil yang saya tabur. Dan yang kedua, pertolongan yang saya tabur. Saya menolong dia dalam hal finansial. Akhirnya itu dituai, ibu ini datang kepada Tuhan. Saudara, melalui kesaksian ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Itu sebabnya taburlah, menaburlah. Sekalipun terkadang untuk menabur itu begitu berat. Apalagi yang kita taburkan itu adalah satu hal yang sangat kita butuhkan, seperti yang saya alami pada waktu itu. Saya punya uang tinggal 1 lembar, dan itulah yang akan saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya. Tapi Roh Kudus berbicara untuk saya tabur itu, untuk saya berikan itu, untuk menjadi pertolongan bagi bibi ini. Dan kemudian akhirnya saya tabur. Dan apa yang saya tabur ternyata tidak sia-sia. Memang tidak langsung saya menuai. Bahkan begitu lama, sampai 17 tahun. Tetapi yang luar biasa, apa yang saya tabur saya tuai. Karena firman Allah tadi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja sehingga saya menuai apa yang saya tabur. Dulu saya tabur Injil, saya tabur kasih. Akhirnya ibu ini datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Puji Tuhan saudara, taburlah. Jalani dalam kehidupan saudara apa yang bisa saudara tabur, dan percayalah saudara pasti akan menuai. Hari ini kalau Tuhan berbicara kepada saudara untuk saudara menabur sesuatu, taburlah, karena Tuhan akan bekerja dan saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video kesaksian ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menjamah hati anak-anak-Mu untuk mampu menabur di dalam Tuhan. Tuhan campur tangan supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang rindu menabur apa yang bisa kami tabur bagi orang lain di dalam pekerjaan-Mu, dan kami semua lakukan itu untuk Tuhan. Kami menabur dalam Tuhan karena kami percaya bahwa kami akan pasti menuai apa yang kami tabur. Itu sebabnya saat ini Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu untuk hidup menabur dan menabur dalam Tuhan. Dan kami percaya kami pasti akan menuai apa yang kami tabur di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.